Oke, good morning students. How are you? Oke, kita akan masuk materi teks sejarah. Sebelum Miss menjelaskan pengertian teks sejarah, siapa di antara kalian sudah paham pengertian teks sejarah? Silakan dijawab. Yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai dan akan Miss masukkan ke daftar nilai. Teks sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang mempunyai nilai sejarah. Siapa di antara kamu sudah tahu pengertian fakta? Ada yang tahu? Oke, jawaban kamu sudah baik. Fakta adalah kejadian yang sebenarnya yang mempunyai nilai sejarah. Ketika Miss menyuruh kamu untuk menganalisis sebuah teks sejarah, yang pertama sekali kamu harus mengetahui kejadian masa lalunya. Misalnya kamu ingin menganalisis mengenai pahlawan yang gugur di medan perang, atau mengenai biografi seseorang, atau mengenai biografi pahlawan. Kemudian kamu harus mengetahui nilai sejarahnya, nilai yang ada di masa lampau. Oke, paham? You understand? Oke, kita akan masuk ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama sekali disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Ketika kamu menganalisis sebuah cerita sejarah, kamu harus mengetahui secara kronologis urutan peristiwa atau urutan kejadiannya. Urutan peristiwanya di mana? Peristiwanya di sebuah tempat, di sebuah restoran, atau di sebuah museum. Urutan kejadiannya, apakah malam hari atau siang hari atau pagi hari, atau urutan kejadiannya bisa kamu jelaskan secara rinci dari peristiwa awalnya, dari waktu dia menjelaskan pengertian tokohnya atau menjelaskan mengenai kejadian yang ada, apa saja kejadiannya, apa saja peristiwanya, apa saja yang sudah terjadi, apa saja masalahnya, apa saja bagian penutupnya. Kamu harus menjelaskan secara rinci atau secara jelas mengenai cerita sejarah yang akan kamu kerjakan atau yang akan kamu analisis. B. Cerita ulang. Bentuk teks cerita ulang. Ketika kamu sudah mengetahui cerita sejarah, pasti cerita sejarah ini sering diulang-ulang. Jadi kamu harus membuat bentuk teks cerita ulang sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan peristiwa yang sudah ada, sesuai dengan pemahaman kamu. Paham? You understand? Oke, C. Struktur teksnya berisi tentang pengenalan teks cerita sejarah, urutan peristiwa, dan bagian akhir dari teks cerita sejarah. Jadi kamu harus tahu pengenalan teks cerita sejarah, pengenalannya tokohnya, latar waktunya, latar tempatnya, bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana urutan waktunya, urutan peristiwanya, atau urutan kejadiannya, dan bagian akhirnya, apakah memiliki ending bahagia atau ending yang sedih atau ending masa lampau. Paham? You understand? Oke, sering menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi waktu ini ada pagi hari, siang hari, malam hari, bahkan berbagai macam lainnya. Kemudian isi berupa fakta. Fakta apa Kejadian sebenarnya. Kamu harus menganalisis fakta yang ada dalam cerita sejarah kamu Kamu harus menulis secara jelas apa saja fakta yang sudah terjadi, apa saja peristiwa yang sudah terjadi. Oke, paham You understand? Oke, kita akan masuk jenis-jenis teks sejarah. Sejarah fiksi. Ada yang tahu Di sini ada 4 sejarah fiksi, yaitu novel. Sudah tahu novel karena sudah pernah baca novel? Sudah pernah melihat novel? Sudah pernah menganalisis novel? Oke, novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Ketika Miss menyuruh kamu coba analisis satu contoh novel sejarah, jadi kamu harus mengetahui
Apa saja bentuk ceritanya? Apa saja sejarah yang terdapat dalam novel itu? Apa saja unsur intrinsiknya? Dari temanya, amanatnya, sudut pandangnya, latar waktunya, dan berbagai macam lainnya. Kemudian kamu harus mengetahui apa sinopsis dari novel yang ada. Kamu buat dalam bentuk cerita. Boleh kamu ambil satu contoh novel yang kamu pahami dan bisa kamu jabarkan atau jelaskan. Di sini nak, penulisnya disebut novelis. Ketika kamu sudah memutuskan sesuatu hal, saya ingin menjadi seorang penulis. Penulis apa nak? Di sini ada berbagai macam penulis. Ada penulis cerpen, penulis novel, penulis puisi, penulis esai, penulis buku budaya, dan berbagai macam lainnya. Jadi kamu harus membuat satu novel yang menginspirasi banyak orang, atau novel kamu bisa diminati oleh banyak orang, bisa menjadi wawasan bagi pembaca, dan bisa mendapat nilai positif dari berbagai macam lainnya. Oke nak, paham? You understand? Oke, kita masuk cerpen. Cerpen adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif. Jadi nak, kamu bisa menganalisis satu cerpen sejarah atau cerpen yang berhubungan dengan masa lampau. Jadi kamu nak, jangan merasa heran dengan cerpen-cerpen yang ada saat ini. Anggap saja cerpen itu sebagai analisis kamu, atau kamu punya sudut pandang mengenai cerpen yang ada. Bisa kamu jelaskan, misalnya cerpen Kalung Permata Putih, atau cerpen persahabatan, atau cerpen masa lalu, atau cerpen kerinduan, atau cerpen mengenai sahabat waktu SMA. Ketika kamu nanti sudah tamat sekolah atau tamat kuliah, kamu bisa membuat cerpen masa SMA kamu, cerita masa lampau kamu. Jadi kamu bisa menceritakan kepada anak-anak kamu sejarah kamu waktu kamu SMA, atau sejarah kamu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Oke nak, paham? You understand? Oke, kita akan masuk legenda. Adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Nanti kamu bisa menganalisis satu legenda yang betul-betul kejadian nak, yang sebagian orang merasa legenda itu sudah pernah terbukti kebenarannya. Legenda apa yang kamu ketahui? Legenda apa yang akan kamu bahas? Legenda apa yang akan kamu analisis? Oke nak, paham? You understand? Oke, roman. Roman adalah jenis karya sastra yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Nanti kamu boleh membuat roman mengenai percintaan, atau roman mengenai pendidikan, atau roman mengenai sosial. Bebas nak, sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan pemahaman kamu, sesuai dengan realita yang akan kamu analisis, sesuai dengan lukisan atau perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Watak tokohnya ada yang baik, jahat, percaya diri, dan berbagai macam lainnya. Oke nak, paham? You understand? Oke, kita akan masuk sejarah non-fiksi, biografi. Apa biografi nak? Ada yang tahu biografi itu apa? Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, kamu ingin menulis biografi mengenai pahlawan, atau kamu ingin menulis biografi mengenai saudara kamu yang telah sukses, yang telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kamu bisa menuliskannya. Atau biografi mengenai pahlawan yang telah gugur di medan perang, yang rela mati untuk Indonesia tercinta, atau berbagai macam lainnya. Atau ada yang ingin menuliskan biografi tentang kamu yang telah sukses, bisa membeli rumah, mobil, atau memiliki kekayaan yang luar biasa. Oke, yang bagian B, autobiografi. Siapa di antara kalian tahu nak autobiografi? Ada yang tahu? Silakan berikan jawaban kamu, nanti Miss nilai. Oke, autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Misalnya,
Ketika kamu ingin menuliskan cerita kamu dari kamu kecil sampai kamu SD, SMP, SMA, kuliah, ketika kamu bisa menjadi PNS, atau ketika kamu sudah menjadi dokter, atau ketika kamu menjadi polisi, atau ketika kamu menjadi pengacara, atau ketika kamu menjadi artis, atau ketika kamu menjadi guru, atau berbagai macam lainnya. Kamu bisa menuliskan autobiografi kamu supaya orang lain tahu tentang kepribadian kamu, tentang kehidupan kamu, tentang kesuksesan kamu, tentang segala sesuatu hal yang membuat orang lain kagum dengan prestasi kamu, dengan kemampuan kamu, dengan pola pikir kamu, dengan pandangan kamu. Oke, nak, paham? You understand? Oke. Yang selanjutnya, cerita perjalanan adalah cerita tentang perjalanan. Boleh tentang perjalanan kehidupan kamu, nak. Boleh perjalanan tentang kehidupan orang lain. Contohnya, kamu ingin menuliskan cerita perjalanan kamu. Dulu waktu saya masih kecil, saya memiliki hobi untuk memasak, untuk menjadi artis. Lalu saya terpaku untuk berlatih untuk menjadi artis terkenal. Saya belajar acting, atau saya ingin menjadi seorang penyanyi. Saya berlatih untuk bernyanyi dari vokal, kemudian dari note, dari berbagai macam lainnya. Atau ketika saya melihat perjalanan kehidupan seseorang, dari dia kecil, dia berjualan, dia mencari uang untuk sekolah, untuk pendidikannya. Lalu dia ketika dia sudah dewasa, dia menjadi orang yang sukses dan terkenal. Oke, nak, paham? You understand? Kamu bisa menceritakan mengenai perjalanan kehidupan yang bahagia, sulit, sukar, bahkan ketika menjadi orang sukses. Selanjutnya, cerita sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Ceritakan, nak, mengenai sejarah-sejarah yang ada. Sejarah pahlawan, sejarah pendidikan, sejarah pahlawan yang gugur di medan perang, sejarah mengenai waktu kamu kecil, bebas, versi kamu sendiri. Oke, nak, paham? Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. PR kamu, tuliskan satu teks sejarah mengenai pahlawan yang gugur di medan perang. Oke, paham? Oke, demikian pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri kamu, nak. Kalau mau pergi kemana-mana atau keperluan mendadak, tetap memakai masker. Tetap jaga kesehatan kamu, oke? Shalom, Tuhan Yesus memberkati.